Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febri dari kelas 2 Elektronika B. Kali ini saya akan membuat proyek yaitu menampilkan sebuah bilangan prima dengan menggunakan frame dengan batas atas dan batas bawahnya. Nah, langsung saja kita buka netbinnya. Kali ini saya akan menjelaskan sambil menjalankan sebuah program yang sudah jadinya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam framenya. Pertama, kita masukkan label. Ini label pertama, kita ganti teksnya menjadi menampilkan bilangan prima. Label kedua kita masukkan, lalu ganti teksnya menjadi batas atas. Label ketiga kita masukkan, lalu ganti teksnya menjadi batas bawah. Label kelima kita masukkan, lalu kita ganti teksnya menjadi jumlah bilangan prima. Lalu ada label kelima yang di sini untuk menampilkan jumlah bilangan primanya. Di sini kita ganti teksnya menjadi kosong dan variabelnya kita ganti menjadi tx jumlah. Nah, lalu kita menambahkan sebuah text field. Text field pertama untuk memasukkan batas atasnya. Kita ganti variabelnya menjadi tf awal. Nah, terus text field kedua untuk memasukkan batas bawahnya, kita ganti variabelnya menjadi tf bawah. Lalu kita menambahkan sebuah text area. Nah, variabel text area kita ganti menjadi hasil tf. Lalu kita menambahkan dua button. Button pertama untuk hasil, kedua hapus hasil. Kita edit text aja menjadi hasil yang untuk yang pertama, yang kedua menjadi hapus hasil. Nah, langsung saja kita jalankan sambil menjelaskan sebuah projectnya, codingan projectnya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama, kita mulai dari atas. Nah, di sini ada public class Prima Extend Java Swing JFrame, di mana ini sebuah kelasnya akan menampilkan sebuah frame ya. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah B awal, B akhir itu adalah string yang nanti digunakan untuk memasukkan fungsi lainnya melalui perantara text field. Lalu kita mendefinisikan I awal sama dengan 0 sebuah bilangan integer, bilangan bulat. Sama dengan I akhir juga merupakan bilangan integer, isinya 0. Lalu kita ganti ke desain lagi. Kita masuk ke buton pertama yaitu hasil, kita klik kanan, klik event action perform. Nah, pada kali ini tadi kan kita sudah mendefinisikan string B awal. Di sini kita definisikan lagi. Kalau B awal itu merupakan string yang isinya berasal dari text field awal tadi. Nah, habis itu ada I awal. I awal kita definisikan lagi. Nah, yang berisi bilangan awal juga, tapi yang batas awal juga. Tapi yang batas awal kan fungsinya ininya formatnya tipenya masih string. Nah, di sini kita ubah menjadi integer. Lalu ada batas akhir, B akhir sama dengan tf bawah, titik gettext, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sama seperti B awal tadi. Dia B akhir ini adalah tipe datanya string. Kita ingin mengambil data dari tf bawah, text field batas bawah. Nah, terus dibuat lagi lah I akhir untuk mendefinisikan si string yang tipe datanya string ini, B akhir yang tipe datanya string ini diubah menjadi integer. Nah, lalu ada hasil tf, set line up wrap true, dimana si hasil tf ini adalah text area yang akan menampilkan hasilnya nanti, memunculkan bilangannya. Kita set true. Nah, terus ada boolean prima, tipe data boolean prima, boolean akhir true. Boolean itu kan adanya true sama false, dimana dia akan menampilkan jika true I akhir plus 1.
Berarti kalau dia nampil ini pasti plus 1. Hasilnya itu I akhir tambah 1 di tampilannya. Habis itu ada hasil TF, settext, ini. Ini fungsinya untuk mengosongkan area. Awalnya kosong ini. Terus ada fungsi if I akhir kurang dari sama dengan 1000. Nah, di sini dia akan menampilkan bilangan primanya sampai batas akhirnya. Sampai batas maksimalnya. Misalkan kita batas akhir kita set 10.000. Tapi di if I akhir ini di codingannya kita set 1000. Maka tidak bisa, dia nanti akan menampilkan error, yaitu batas maksimum bilangan adalah 1000. Nah, lalu ada for in I awal sama dengan 0, I awal kurang dari sama dengan I akhir. I awal tambah-tambah. Nah, dimana I awal tadi kan yang itu berasal dari batas bawah yang diubah ke integer. Kita set sama dengan 0. Karena I sama dengan 0 ini awalnya sebelum dia mendapatkan inputan dari text file awal tadi. Terus I awal kurang dari sama dengan akhir. Nah, di sini I awal akan menampilkan bilangan prima sampai batas akhirnya. Misalkan batas akhirnya 99. Nah, berarti kan bilangan prima itu kan sampai 97 ya kalau 99. Nah, berarti dia munculnya sampai angka ke 97. Itu sampai bilangan prima dengan nilai 97. Nah, di sini ada I awal tambah-tambah, dia akan menampilkan terus bilangan primanya sampai batas akhir. Dia akan bertambah terus sampai I akhir tersebut. Terus ada prima, I awal sama dengan true, ini adalah boolean. Nah, terus ada prima 0 sama dengan prima 1 sama dengan false. Kenapa false? Karena 0 dan 1 bukan bilangan prima. Lalu ada double angka. Di sini mendefinisikan sebuah angka merupakan bilangan pecahan atau double yang isinya adalah akar dari kuadrat n tersebut, kuadrat dari nilainya. Terus ada for in I awal sama dengan 2, I awal kurang dari sama dengan angka I awal tambah-tambah. Dimana di sini I awal sama dengan 2, I awal merupakan inputan batas awal yang dari text file tadi yang dirubah menjadi integer, kurang dari sama dengan angka. Angka ini tadi akarnya ya, akar dari n nilai. Terus ada I awal tambah-tambah, akan menampilkan terus bilangannya sampai batas angkanya. Terus ada if prima I awal, for in j sama dengan I awal kali I awal. Ini adalah pangkat 2-nya dari I awal, pangkat 2 dari inputan text file tadi. J kurang dari sama dengan akhir. Kalau J kan tadi kan I awal kali I awal, berarti dia akan menampilkan sebuah bilangan hasil pangkat 2-nya sampai batas akhirnya juga. J sama dengan J tambah I awal. Terus prima J sama dengan false. Terus ada in jam sama dengan 0. Ini untuk untukan jumlahnya. For I awal sama dengan integer parse in B awal. Dimana yang tadi kita definisikan lagi I awal berasal dari string B awal yang diubah menjadi integer. I awal kurang dari I akhir. I awal tambah-tambah. I awal akan menampilkan bilangannya terus sampai batas I akhirnya. Prima I awal apabila dia sudah memunculkan, jika dia memunculkan bilangannya, dia akan terus di sini kita definisikan sebuah hasilnya merupakan sebuah string yang sebelumnya hasilnya itu berisi integer I awal. Nah, si I awal ini diganti menjadi string. Berarti hasilnya
mendefinisikan sebuah i awal tadi yang integer dirubah menjadi string. Kebalik ya? Iya, kebalik. Dimana kita mendefinisikan hasilnya adalah mendefinisikan variabel hasilnya itu tipe datanya string. Nah, tapi hasilnya yang isinya hasilnya itu adalah integer awal yang akan dirubah ke string. Ya benar yang tadi sih. Ya awal ini dirubah menjadi string. Terus ada hasil TF, append hasilnya tambah titik 2, titik 2, tutup kurung, titik koma. Di sini hasil TF adalah text area. Text area akan menampilkan sebuah hasilnya, teksnya. Hasilnya kan ini tadi hasilnya si angka itu yang munculin bilangan prima. Nah, ditambah petik 2, koma. Di sini akan ada jeda, akan ada spasi. Spasinya itu koma, misalkan 1, misalkan 2, 3, 5 itu seperti itu fungsi komanya. Lalu ini tidak terpakai. Lalu di sini ada else system out print lebih dari 1000. Dia tidak bakal bisa menampilkan ketika batasnya melewati 1000, akan muncul error. Lalu untuk di button hapus hasil, kita event action perform. Di sini fungsinya untuk menghapus. Kita masukkan fungsi hasil tf set text tapi isinya kosong, sama dengan teks jumlah juga tapi isinya kosong. Nah, terus kita ada udah seperti itu. Dan kita coba gunakan. Misal kita kasih batas atas 1, batas bawah 49. Maka bilangan prima yang muncul yaitu 2, 3, 5, 7 sampai 47. Dan jumlah bilangan prima yang muncul adalah 24. Terus kita ingin menghapus datanya menjadi kosong lagi. Kita hapus saja. Nah, datanya menjadi kosong lagi. Kita masukin lagi jadi 99. Muncul lagi, kita hapus lagi. Nah, selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.